Komik, Komunikasi Asik. Kali ini bersama saya Dinasya yang akan membahas seputar dunia komunikasi. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena di sebelah saya sudah ada Mbak Rosalia Rizmarini. Halo. Halo Mbak Dina, thank you udah nemenin. Iya, apa kabar nih Mbak Rosa? Sehat-sehat. Semoga Sobat Asik sehat juga ya. Kita udah lama ngetik soalnya. Nggak lupa. Oke. Untuk Ramadan kedua di masa pandemi ini gimana Mbak? Kesibukannya apa aja nih? Paling kuliah online ya, yang ini koreksi-koreksi Rutinan gitu ya. Oke. Nah, kali ini untuk episode kali ini topik pembahasan yang akan kita obrolin pasti udah nggak asing lagi karena ini sudah amat sangat umum di kalangan mahasiswa. Nah, apalagi untuk kalian yang pernah atau bahkan sedang menjalankan penelitian. Nah, pembahasan kali ini mungkin udah nggak asing lagi di telinga kalian, apalagi untuk yang pernah atau sedang melakukan penelitian, karena sudah dihadapkan dengan pertanyaan mau neliti apa sih atau masalah apa sih yang mau diteliti. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang rumusan masalah. Kali ini langsung saja ya Mbak Ros. Oke. Jadi paling rumit biasanya. Nah, soalnya rumusan masalah ini kan sudah menjadi komponen paling penting ya Mbak dalam penelitian. Pastikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Mbak. Itu apa aja sih? Mungkin dilihat secara umum ada berapa sih sebenarnya Mbak rumusan masalah itu? Oke. Biasanya kalau dalam riset itu yang paling penggodokan paling awal yang cukup lama waktunya adalah di sini karena hidup kita aja penuh masalah gitu ya. Ketika harus dirumuskan dalam sebuah riset. Nah, itu yang perlu memikirkan lebih jauh. Sebenarnya kalau mau dilihat secara garis besar gitu ada kurang lebih dua ya. Jadi yang pertama rumusan masalah itu akan dekat dengan sesuatu ya atau metode yang dia ke kuantitatif. Misalnya judul-judul seperti pengaruh hoax misalnya terhadap tingkat kecemasan audiens gitu ya. Akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan ujaran kebencian atau mungkin misinformasi. Nah, apakah kemudian itu berpengaruh nggak sih terhadap tingkat kecemasan orang yang nonton atau orang yang baca gitu. Nah, ada dua variabel yang kemudian bisa dihubungkan. Selain itu selebihnya tidak hanya dua sih, bisa lebih dari itu. Jadi ini contoh aja. Kemudian yang berikutnya ada yang sifatnya lebih deskriptif gitu ya. Pendekatannya deskriptif biasanya pertanyaan seputar 5W1H gitu ya. Siapa, bagaimana, kapan sebuah peristiwa terjadi gitu. Jadi secara umum bisa dibedakan dalam dua aspek itu. Tapi kalau kita melihat bahwa problem di sekitar kita ini kan sangat banyak sekali dan kompleks ya Mbak. Nah, gimana sih caranya membatasi ruang lingkup perumusan masalah itu sendiri? Perumusan masalahnya. Seringkali gini, jadi teman-teman mahasiswa itu yang agak susah membedakan sebenarnya ini permasalahan sangat general atau kemudian bisa dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan sebenarnya ada beberapa hal yang kalau teman-teman melihat ada yang membedakan itu kita paham soal konsepnya atau enggak. Jadi butuh referensi untuk ke sana. Kemudian tidak sembarangan misalnya kita tahu ada permasalahan soal misalnya kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Nah, yang bisa disajikan dari permasalahan kekerasan perempuan tuh konsep soal apa misalnya. Nah, yang lebih spesifiknya ke situ. Misalnya pada akhirnya kita akan membawa pada konsep gender misalnya atau pada relasi sosial seperti itu. Nah, untuk setelah menentukan ruang lingkup sendiri nih Mbak, untuk rumusan masalah bagaimana kita menilai kualitas dan kriteria dari situ? Dari rumusan masalahnya ya. Itu sendiri. Ada beberapa petunjuk ya. Petunjuk jalan. Ada beberapa kriteria rumusan masalah yang itu dianggap layak untuk diangkat sebagai
satu problem riset gitu ya, karena ada hal-hal yang khusus, misalnya apakah permasalahan itu benar-benar memiliki nilai kemutakhiran, jadi update-nya sejauh mana gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa membahas soal pembangunan gitu ya, zaman-zaman Orde Baru yang selalu ditekankan pada itu. Tetapi hari ini mungkin trennya lebih ke isu-isu media sosial, TikTokers gitu ya, atau Instagram, jadi hal-hal seperti itu. Okay. Kemudian selain up to date, dia punya kemutakhiran, ada lagi apakah permasalahan itu bisa diuji secara empiris atau enggak, secara realitas, secara real itu dia bisa diuji atau enggak, atau jangan-jangan dia hanya asumsi kita ya, maksudnya berupa prediksi atau mungkin kita membuat misalnya sesuatu yang itu tidak real, maka dia tidak bisa diteliti. Tetapi yang ke kondisi sosial di sekitar kita, atau kalau ilmu eksak misalnya ketika ditemukan vaksin, nah itu bisa di follow up gitu. Oh ternyata ada perubahan seperti ini, tesnya seperti apa, eksperimennya bagaimana gitu. Oke. Nah, jadi masalah-masalah juga melihat dari paradigmanya ya Mbak berarti. Nah, untuk syarat-syarat sebuah masalah layak untuk diteliti itu apa aja Mbak? Sebenarnya hampir mirip seperti yang tadi ya. Jadi ketika dia bisa layak untuk diuji, kemudian secara objektif bisa dibuktikan gitu, ada pembuktian yang dia valid. Oh ternyata yang terjadi seperti ini. Nah itu kita baru bisa menyebutkan bahwa oh ini memang layak diteliti dan ada konsep yang diuji di situ. Nah dari syarat-syarat yang udah disebutkan tadi nih Mbak, lalu indikator pertanyaan penelitian yang baik itu yang bagaimana sih Mbak? Sebenarnya itu ada penjelasannya, maksudnya kita lihat konteks risetnya seperti apa. Kalau itu untuk penelitian yang sifatnya eksplanatif, menjelaskan gitu, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dipakai merujuk pada persoalan, misalnya bagaimana apakah pemakaian bahasa di satu daerah itu dia sesuai atau enggak gitu ya. Ketika itu misalnya ada pelajaran bahasa Jawa hari ini, nah apakah itu masih relevan atau enggak kayak gitu. Nah kemudian ada yang disebut sebagai penelitian yang deskriptif. Deskriptif lebih menjelaskan misalnya soal bagaimana, soal mengapa sesuatu itu terjadi gitu ya. Kalau dalam konteks hari ini perkembangan teknologi misalnya, ketika ada website, saya mencontohkan ketika ada website pemerintah yang itu katakan tidak terlalu optimal, maka kita bisa mendeskripsikan dengan memicu gitu ya, memicu questionnya atau pertanyaannya itu dengan mengapa atau bagaimana, misalnya mengapa kok dia tidak optimal gitu. Nah ada juga yang disebut sebagai rumusan permasalahan yang dia tadi saya sebutkan kalau sesuai paradigmanya ya, walaupun gambaran permasalahannya tuh sama, kita misalnya sama-sama meneliti soal daya beli masyarakat hari ini tuh gimana sih ketika dia harus membeli lewat online shop atau pasar tradisional misalnya. Nah itu akan terlihat konsep yang diangkat misalnya terkait information gap gitu. Nah kalau dia mau mendekatkan dengan yang kuantitatif ya berarti melihat sejauh mana pengaruh daya beli masyarakat itu misalnya terhadap tingkat konsumsinya gitu. Atau kalau dia mau yang kualitatif ya berarti satu variabel aja, misalnya dia bertanya soal motivasi dia menggunakan online shop misalnya apa gitu ya. Kemudian bisa juga lifestyle dia ketika menggunakan online shop itu platform-platform mana kira-kira yang biasanya sering diakses kayak gitu. Oke, berarti setiap indikator akan menunjukkan jenis riset apa yang dipilih ya Mbak? Oke. Nanti akan terlihat di situ. Nah dalam proses perumusan masalah sendiri nih Mbak, ada nggak sih misalnya yang kayak nggak sesuai, nggak nyambung, atau ini tuh nggak
nggak pas Nggak juga pas ya. lah. Iya. Pernah juga ya seperti itu, atau mungkin ketika itu di awal riset justru trial and errornya ada di situ ya, ibaratnya trial and errornya di situ. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak ilmiah. Tidak ilmiah itu misalnya kira-kira buta huruf ketika bicara misalnya konteks literasi gitu ya. Apakah buta huruf di satu daerah itu disebabkan oleh kemalasan atau enggak? Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya lebih ke apa ya, individu gitu, artinya dia tidak atau belum menyajikan konsep apa yang mau dipakai di situ. Kalau misalnya dalam tanda petik hanya bertanya apakah ini sebenarnya disebabkan kemalasan atau enggak gitu kan, alur apa rasionalnya kan kurang terlihat gitu ya di situ. Lalu kemudian yang kedua juga kita melihat apakah pertanyaan itu dirumuskan bersifat umum, apa dia kurang spesifik atau seperti apa. Kalau terlalu spesifik biasanya jatuhnya akan cenderung subjektif gitu. Misalnya dari pengalaman saya kemarin ada yang bercerita atau meneliti soal jurnalis perempuan gitu ya. Tetapi yang di riset hanya satu orang gitu, pengalaman ibaratnya pengalaman pribadinya. Nah, saya pikir itu terlalu subjektif. Jadi perlu ada cross check gitu ya dari narasumber yang lain gitu, atau eksplorasi pertanyaannya atau di rumusan permasalahannya bisa agak lebih luas gitu. Misalnya tidak hanya bertanya soal pengalaman tetapi dikaitkan dengan kebijakan yang ada di media, misalnya soal pekerja media tapi atau jurnalis perempuan itu gimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah kemudian juga kadang dia masih sekumpulan variabel. Kalau di kuantitatif misalnya bukan pertanyaannya itu dapat dikaji secara real di lapangan gitu. Jadi hanya kumpulan-kumpulan variabel. Misalnya dia bicara soal kesejahteraan gender, perceraian, tapi untuk menghubungkan ke sana itu kemudian belum nyampe. Itu yang kadang kita membuat rumusan masalahnya jadi seperti ini gitu. Jadi oleng ya. Nggak nyambung sampai ke belakang. Oke. Dari penjelasan tadi dapat dilihat jika merumuskan masalah itu tidak hanya sekedar menuliskan masalah, tapi juga harus dengan praktek langsung atau dengan observasi secara mendalam. Nah, mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Mbak Rosa, terima kasih. Saya diingatkan dulu ya. Oke. Kita mungkin akan lanjut lagi di episode-episode selanjutnya. Pasti dengan topik yang lebih menarik. Bye. Thank you.